Nah ini satu lagi nih, ini tentang Bank Dunia sekarang merilis laporan berjudul Macro Poverty Outlook 2025. Nah April lalu menyebutkan angka kemiskinan Indonesia ini mencapai 60,3%. Nah terus BPS buru-buru mengklarifikasi kalau hitungan tersebut berbeda. Kalau menurut Pak Gede gimana angka hitungan ini? Jadi ini sebenarnya dua data ini sumbernya sama Pak. Namanya Susenas, survei ekonomi sosial dan ekonomi nasional, itu dilakukan oleh BPS juga. Hanya bedanya cara mematoknya di mana. Tingkat dia dianggap miskin yang mana. Nah, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Pak. Sudah barusan. Karena nilai GDP per kapita kita sudah lewat angka itulah, sekitar 4.000 berapa ke atas itu kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang miskin di negeri yang menengah ke atas, negeri yang agak maju gitu kan, dia memang harus tinggi. Dibuatlah $6 tuh. Iya kan? Nah, BPS dia tidak melihat kita sudah jadi negara maju, enggak. Dia cuma lihat makan untuk hidup seberapa lo perlunya, berapa kalori, harganya berapa. Cuma itu yang hitung, dan lahirlah yang sangat kecil itu. Jadi antara yang satu tinggi dan kecil, kita mau lihat yang mana? Apakah kita mau terus-menerus nina bubukkan seperti BPS punya? Jangan Pak, karena Malaysia, Vietnam itu sudah mengubah paradigma. Dia angka kemiskinan itu sengaja ditinggiin Pak. Tujuannya apa? Ya biar lebih berkeadilan. Bener banget kan? Jadi lu jangan anggap orang miskin itu ya cuma 20.000 sehari. Emangnya kebutuhan itu sekarang segitu gitu kan? Kan banyak sekali kebutuhan, pulsa internet aja itu sekarang udah jadi kebutuhan pokok loh Pak. Terus yang lain-lain ya. Jadi yang dilakukan misalkan Vietnam, dia menaikkan standarnya itu 3 kali Indonesia. 3 kali Pak. Jadi orang miskin di Vietnam itu wajar dia sekitar berapa? 18% kalau nggak salah angkanya. Iya, karena dia dibuat ukurannya lebih tinggi 3 kali. Dan nggak cuma makanan dibuatnya oleh si Vietnam. Jalan-jalan, apa. Jadi emang lu lebih adil buat orang bawah. Dan katanya lu mau membawa ke Indonesia emas. Lu mau mengangkat semua rakyat Indonesia ke atas. Kenapa lu mesti berbohong tentang kemiskinan gitu loh. Bukan berbohong ya, tapi memang statistik itu emang buat berbohong Pak. Kan ada bukunya itu. Bagaimana berbohong dengan statistik itu ada atau ada rame Pak. Nah jadi kita bisa bilang ya miskin segini, bisa bilang miskin segini. Politik Pak, kita mau yang mana? Mana yang baik? Nah kalau kita kan pengennya ikut Vietnam. Malaysia juga kayak gitu Pak, sejak tahun 2005. Dia buat standar miskinnya tinggi banget, sempat 20% kemiskinannya, tapi diturunkan juga bener. Kan gini lebih bagus kan? Daripada kita bilang, oh nggak ada orang miskin cuma segini tuh. Tapi yang sininya kan berantakan ya. Katanya kelas menengah, tiba-tiba jatuh lagi kelas jadi miskin gara-gara apa masalah daya beli, COVID segala macam. Tapi tetap dianggap nggak miskin juga, padahal hidupnya udah nggak jelas gitu. Jadi penelitian Harvard malah berbeda sebaliknya. Dia bilang Indonesia ini tingkat kesejahteraannya itu tinggi, kalau salah nomor 2 atau berapa itu? Itu kebahagiaan kali Pak. Karena tingkat ya kebahagiaan. Nah, kalau tingkat kebahagiaan saya rasa yang lebih objektif itu yang punya PBB Pak. Oh tingkat kebahagiaannya. Iya itu namanya apa happiness index report itu memang sudah sejak tahun 2013 memang sudah setiap tahun dihitung. Itu yang buat namanya UNDP itu atas usul satu negara, nama negara Bhutan. Karena dia merasa ekonomi ini nggak boleh lagi dijadikan dasar kebahagiaan. GDP itu jangan lagi. Jadi apa? Kebahagiaan katanya. Apa aja? Ya tetap ada GDP per kapita. Ada akses ke pendidikan, akses kesehatan, apa masalah kesehatan mental, segala macam. Dan yang paling penting mensyukuri. Mensyukuri. Nah, itu dihitung semua negara di dunia, 138 negara di dunia. Indonesia itu peringkat 80, Pak. 80 ya. Ada negara-negara tertentu yang selalu menjadi 5 besar terbahagia di dunia. Tahu nggak di mana, Pak? Gimana? Negara Skandinavia. Kenapa? Ternyata karena sistem welfare state-nya di sana sangat generous. Sangat baik gitu loh. Pendidikan gratis sampai S3, kesehatan lu mau sakit jantung, kanker segala macam nggak ada bayar di sana. Masalah pendidikan dan kesehatan nggak perlu pikir lagi deh. Nggak perlu pikir Pak. Dia sampai dari dia lahir popoknya itu punya negara, dibayar negara, sampai dia meninggal diurusin negara, sampai setiap pekerja di sana begitu dia pensiun cukup uang pesangonnya untuk keluar negeri Pak, tinggal di Bali berbulan-bulan, di Bali tinggal berbulan-bulan dia bekerja Pak di sana Pak. Jadi gimana? Sistemnya bisa diatur sebaik itu. Jadilah mereka berturut-turut 13 tahun, tiap tahun dihitung. Jadi negara bahagia terus tuh, Finlandia, Norwegia, Swedia.
5 besar terus, paling ada Belanda sekali-sekali nyempil gitu kan, Swiss gitu kan. Tapi selalu negara-negara itu. Padahal tadi yang ngusulin kan negara Butan tuh. Tapi yang menang tuh selalu karena ukurannya begitu menjadi negara-negara welfare state, negara-negara kesejahteraan. Sebenarnya founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir itu kan idealnya itu welfare state. Makanya Pancasila kan, sila kelima, sila kedua itu sebenarnya welfare state, Pak. Cuma kan hanya tertulis. Kita rakyat dan bangsa ini belum bisa membuktikannya lah dalam praktek, dalam kenyataan sila kedua dan sila kelima. Tapi negara-negara itu lebih Pancasila dari kita, Pak, ternyata, Pak. Jauh lebih Pancasilais, kita lebih manusia dihargai sekali. Ya. Itu kita menuju ke sana. Kita masih peringkat 80 sekian dan itu di ASEAN yang kurang bahagia cuma ini, Pak, Laos, Pak. Oh. Jadi terendah gitu kita di negara ASEAN kan tadi kita peringkat paling bawah dalam hal. Kalau pencetusnya Butan peringkat berapa? Butan akhirnya peringkat 20 atau 30-an gitu. Oh. Gitu tuh, itu memang menarik gitu. Nah, kalau BPS malah merilis jumlah penduduk miskin Indonesia itu turun selama 10 tahun terakhir. Yang katanya Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang, dibandingkan data 2014, 28,28 juta. Nah, pertanyaannya, jumlah penduduk pada 2014 dan 2004 kan berbeda. Apakah koefisien tersebut tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan? Iya, itu kan sekali lagi, itu kan kalau BPS kita kan cara ngukur yang tadi itu, Pak, kita buat terlalu rendah. BPS itu kadang-kadang dia sengaja mengukur angka pengangguran itu justru pada saat panen, Pak. Sengaja dia tuh mulai turun. Tapi pada saat nggak panen dia nggak maju. Jadi ada tambahan tuh. Tambahan jumlah yang bekerja pasti kan. Tambahan apa namanya, ya pengurangan kemiskinan pasti pada saat itu kan orang mulai mendapatkan pendapatan. Pada saat panen, tapi kan setelah panen dia nggak kerja lagi. BPS nggak datang setelah itu. Tapi datang lagi pada saat mau panen lagi gitu, Pak. Apa memang ada tujuan supaya bagus surveinya? Ya pasti ada tujuan itu kan. Memang itulah Biro Pusat Statistik kita itu sebenarnya harus lebih pro terhadap keadilan. Ini kurang adil mereka. Tapi daya beli sekarang kan masyarakat juga menurun ya? Lagi kita ini kan deflasi, Pak. Deflasi itu udah terjadi berturut-turut sangat panjang. Deflasi ini kata Ibu Sri Mulyani katanya, oh ini baik karena ada apa enggak. Ini tuh tanda pelemahan daya beli. Karena apa? Karena orang-orang sudah mulai menahan uangnya sehingga barang-barang tidak terbeli sehingga di stok lah barang-barang itu, akibatnya harga turun. Itulah deflasi. Kalau pada saat deflasi itu biasanya ciri-ciri dari sebuah krisis ekonomi yang lebih dalam. Karena kalau itu terjadi terus ya pabrik akan tutup karena dia makin lama nggak bisa makin menjual. Ya orang-orang menggunakan tabungannya untuk belanja itu udah mulai ambil tabungannya. Ya, mungkin saat Lebaran agak naik dikit. Tapi ini kembali lagi nih. Karena apa, Pak? Karena yang pertama pertumbuhan kredit kita, Pak, sangat rendah. Cuma 9%. Ini nggak wajar untuk sebuah ekonomi yang lagi bertumbuh. Kreditnya minimal turun berarti bisnis usaha juga lagi. Bisnis usaha lagi menahan juga. Dia nggak mau minjem. Dia pokoknya serba menahan lah. Tunggulah, tunggu. Ini lihat daya beli belum naik. Satu sisi Sri Mulyani bilang, oh ini bagus, pertanda bagus. Bukan masalah daya beli lah. Kalau bukan daya beli, kenapa pemerintah mengeluarkan apa? Kebijakan apa? BSU, bantuan subsidi upah. Bersama dengan bantuan apa, listrik atau apa-apa. Kan artinya memang terjadi pelemahan daya beli. Lu akui dong harusnya, pejabat. Oh memang kami daya beli melemah karena begini. Oh pabrik sudah tutup sekian banyak kan. Ya PHK di 70.000 orang, Pak, sekarang, Pak. PHK ya. Proyeksi kami bisa sampai 200.000, Pak, di akhir tahun. Ini sampai April 70.000 orang udah keluar dari usahanya. Udah kabur semua, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Karena itu nggak ada daya beli, Pak. Pabrik itu tutup kalau nggak ada bisa beli barangnya kan? Iya. Oke, pabrik tutup, kita ganti gudang karena barang-barang dari Cina lebih murah gitu kan. Nah, barang-barang itu juga perlu dibeli dengan daya beli juga. Kalau makin lama orang makin nggak beli, ya gudang lu juga akan ikut tutup dan kita nggak ada yang bisa berbisnis. Jadi daya beli ini adalah kunci. Bagaimana kita bisa memompa daya beli, itu adalah PR utama yang paling berat dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Dan soal pertumbuhan ekonomi, Pak Prabowo pinginnya 8%. Bagus sekali, ideal. Pak Soeharto aja cuma bisa melakukan 3 kali selama 32 tahun. Pak Prabowo mau itu terus.
Gimana caranya? Tapi tim ekonomi yang digunakan masih tim yang tahunnya cuma pertumbuhan 4-5%, Pak. Jadi dia harus menggunakan tim ekonomi yang beda dari yang kemarin. Kan rumusnya itu. Kata Einstein kan kalau kamu menggunakan suatu cara berulang-ulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu artinya agak mustahil gitu. Nah, itu kamu agak inilah kan. Harus sesuatu yang Iya. agak punya terobosan baru gitu. Kalau ya. lu berharap hasil beda, ya lu harus gunakan cara beda dong. Kira-kira gitulah, Pak.